Shalom, salam sejahtera. Kembali renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Kepekaan dalam Kesibukan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Kita hidup dalam dunia yang penuh kesibukan. Apalagi dalam masa musim Natal ini. Lebih banyak lagi kesibukan yang telah terjadi. Untuk itu penting bagi kita mempunyai kepekaan kepada Roh Suci di tengah kesibukan maupun banyaknya kegiatan yang sedang berlangsung di sekitar kita. Masyarakat kini memang senang kepada keadaan yang penuh kesibukan. Kita sering berpikir karena kita punya HP, maka kesibukan kita akan berkurang. Namun kenyataannya tidak. Justru kita makin sibuk dalam berkomunikasi dengan mereka yang jauh dan sering lupa berkomunikasi dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Yang lebih menyedihkan lagi di mana kita sering juga jadi kurang berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh sebab banyak hal yang menarik dengan gadget kita masing-masing. Apakah kita pernah pikirkan bahwa hari-hari kita itu jahat? Apakah Anda pernah berpikiran bahwa kesibukan telah mengontrol kehidupan Anda? Sering kita berbagi kesibukan, sering dengan berbagai kesibukan telah terjadi, apakah itu di kantor sampai kepada kegiatan gereja, hubungan dengan teman-teman maupun banyaknya tugas-tugas tambahan lainnya. Mengapa? Karena kita tidak mengatakan tidak. Akibatnya kita menjadi stres sebab terlalu banyak yang harus dikerjakan. Nah, dalam musim Natal ini yang penuh dengan kesibukan, kita perlu merenungkan akan kasih Allah kepada kita masing-masing. Kita perlu mendapatkan bimbingan Roh Kudus agar dapat senantiasa diingatkan bahwa Yesus telah datang ke dunia ini, lahir di kandang binatang. Pada masa Yesus dilahirkan, kandang binatang itu adalah dalam bentuk goa yang menyebabkan sirkulasi udaranya sangat terbatas sehingga adanya bau yang menyengat. Yesus pun diletakkan di atas palungan yang dibuat dari batu. Kita dapat bayangkan betapa hebatnya kerendahan hati dari raja di atas segala raja yang rela tidur di atas batu palungan yang keras. Dengan memberikan waktu kepada Tuhan, maka kita akan lebih peka kepada suara Roh Suci agar kita dapat menggunakan masa ini untuk mengingat kerendahan hati Yesus, pelayanannya yang mulia, dan kehidupannya yang senantiasa melakukan kehendak Allah Bapa. Dalam segala kesibukan kita, Tuhan menghendaki agar kita selalu ingat akan kasih-Nya, sehingga kasih itu akan mengubahkan kita untuk kembali mengasihinya. Mengasihi Dia hanyalah dengan mengasihi Tuhan sepenuhnya, barulah kita dapat mengasihi sesama manusia yang Tuhan telah rela berkorban untuk mati demi keselamatan kita semua. Di hadapan Tuhan, semua kita itu kaya, miskin, berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan dan sebagainya, mempunyai nilai yang sama, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, hanya dengan mengasihi Tuhan sepenuhnya, barulah kita dapat mengasihi sesama kita manusia. Kiranya masing-masing kita akan selalu mempunyai kepekaan kepada suara Roh Suci, hingga tetap mempunyai waktu dengan Tuhan dan mempunyai kuasa untuk menurut kehendak Tuhan, mengasihi sesama manusia walaupun dalam keadaan kesibukan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.